Hai teman-teman YouTube. Oke, gue yakin lu semua pasti udah lihat video gue yang pertama, berapa harga simulator kalau lu pada semua mau main di rumah. Nah, akan tetapi itu baru video pertama. Di video ini gue akan menunjukkan betapa berfungsinya simulator untuk gue sebagai pembalap yang udah lama nggak balapan. Di video ini gue akan ngajarin lu juga bagaimana cara baca pace note, catatan yang dibaca oleh Redwan navigator gue untuk melibas semua jalanan yang akan gue lewatin di simulator ini. Kali ini game yang gue pasang adalah Dirt 2 yang lagi menjadi game favorit rally di rumah. Tetapi gue bukan menjadi kompetitor di sini. Namun gue mau nunjukin gimana sih cara jadi perally dari pertama kali lu survei, yaitu pengenalan jalan harus pelan-pelan, catat navigator, dan itu yang akan dibacain oleh Redwan. Sementara di game beneran kan udah ada navigator. Nah, di video ini gue matiin suara navigatornya supaya Redwan yang baca. Apa yang dibaca Redwan? Lu mesti lihat dulu penjelasan gue, catatan apa yang dibaca oleh navigator gue selama perjalanan. Apa itu angka 20, 50, 70, 100? Artinya apa? Kanan 3, kanan 4, kanan 5, itu pun artinya apa? Nonton sampai habis karena ini pasti akan bermanfaat untuk lu semua. 50 keep center big jump, 100 caution kiri 6 big jump, 150 keep center caution. Seperti janji gue, di video kali ini gue akan menjelaskan navigator gue tuh sebetulnya ngomong apa sih. Kita pilih gamenya Dirt 2, yaitu game yang dipakai di kejuaraan rally di rumah. 3 right into caution, don't cut 3 left, 50 over crest, 1 right tightens. Di situ udah pasti ada navigator yang mengucapkan semua informasi yang dibutuhkan oleh driver. Akan tetapi hari ini gua mute kata-kata navigatornya karena Redwan harus bacain pace note buat gua. Pintu kanan 6 danger, 30 kanan U1. Apa aja yang dibaca sama dia? 100 artinya apa? Kanan 3 artinya apa? Dan lain-lain. Lu lihat ini adalah berbagai simbol yang dibacain oleh navigator. Pastinya ribet, lu nggak perlu tahu dulu semuanya. Tapi gue akan ceritain ke lu beberapa informasi penting. Pertama, ketika navigator gue bilang 30, 50, 100, 120, 150, 200. 100 caution kiri 6 big jump. Dia menyebutkan jarak antara titik sekarang dan berapa meter lagi tikungan itu akan datang. Ya, informasi bisa tikungan, bisa juga jumping, bisa juga rough atau bumpy atau apapun itu. Biasanya gue pakai jarak itu dimulai dengan langsung. Kalau langsung tuh antara 10-20 meter. Kemudian into antara 20 meter sampai 30 meteran. 50 mulai jarak. Cuma kadang-kadang kalau ada yang angkanya agak aneh ya gue 30 masih gue sebut. Tapi mostly 50, 70 meter, 100, 120, 150, 200, 250, 300 dan seterusnya. Oke, itu adalah jarak. Setiap kali kita habis melewati satu tikungan, pasti dia akan sebutin lagi 100 atau 50 atau 70 dan lain-lain. Informasi setelah jarak pasti dia akan bilang tikungannya apa. Tentu tikungan cuma 2, kiri sama kanan. Tapi apa itu artinya? Kanan 6, kanan 5, kanan 4, kanan 3, 2, 1. Apa itu artinya? Jadi gini, anggap aja ini lingkaran. Paling atas itu jam 12, bawah jam 6, oke? Seperti jarum jam. Tapi lupain angka jamnya. Paling atas gue taruh angkanya 6. 6 tuh begini. 5, 4, 3, pas jam 3, 2, 1. Kenapa angkanya 6, 5, 4, 3, 2, 1? Itu semua tergantung kesepakatan antara driver dan navigator. Kalau gua bilang 6, 5, 4, 3, 1, filosofinya gampang. Kalau gue bilang kanan 6, berarti belok kanan bisa pakai gigi 6. Berarti jalannya agak cuman belok dikit aja. Kalau gue bilang kiri 1, artinya belok kiri dengan gigi 1. So you got it ya. Kira-kira informasinya seperti itu. Jadi kalau dia bilang 100 kanan 3, berarti 100 meter lagi ada belok kanan seperti ini. Karena arah jarum jam 3. Situ. Kalau dia bilang 70 kiri 4. Kiri 4 tuh begini. Karena ini 6, 5, 4. 3 kan 90 derajat. 4. Jadi belok kirinya bisa pakai gigi 4. Jadi filosofi dasarnya adalah seperti itu. Ditambah lagi satu informasi. Ada easy, caution, danger. Easy tuh tanda serunya 1, caution tanda serunya 2, danger tanda serunya 3. Nggak usah ditanya danger tuh ada apa, mungkin ada lobang, ada jumping, ada got, ada pohon, ada obstacle atau batu atau apapun itu. Jadi kalau navigator udah bilang misalnya 100 kanan 3 danger, udah pasti harus pelan-pelan. 100 danger jump,
50 kanan 4. Gue sama Red One main simulator rally, tapi navigator gue adalah Red One. Sambil belajar, kalau lo ada yang ditanyain apapun itu, nanti tulis aja di komen di bawah. Gue akan coba bahas untuk video-video berikutnya. Tapi kalau sempat, kalian juga boleh pencet like dan subscribe supaya kalian terinformasi dengan cepat. Oke, selamat nikmatin videonya. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran, bisa lebih tahu lebih banyak tentang komunikasi driver dan navigator. Dan nantinya akan gue bahas lagi tentang gimana sih jadi navigator yang baik di video mendatang. Malam ini gue bakal rally sama Red One, tapi rallynya pakai mobil bohongan. Nah, jadi setiap kali kita mau rally pasti kan harus survei dulu. Nah, sekarang gue sama Red One mau survei, mau bikin pace note supaya dia bakal bacain apa yang gua perluin. Itu yang namanya pace note. Dan sekarang gua akan pakai speed yang pelan. Di sini kan sebetulnya ini mobil rally, tapi gua akan pakai speed gigi 1 aja karena nantinya supaya pace note-nya akurat bisa dipakai pas dia nyebutin. Kalau kekencangan bikin pace note tuh nggak mungkin. Jadi harus pelan, nanti baru yang kedua kali kencang, yang ketiga kali baru kita start. Gitu. Udah siap Bapak Red One? Siap, Pak. Rally di rumah? Siap. Mana bukunya? Ini dong. Nggak lihat. Oke, pace notebook. Yes. Oh, masih ingat nggak? Agak lupa nih. 50 kiri 5 into Easy jam kiri 6. jam kanan kiri 6. Oke. Jadi ini SS-nya tadi gue udah buka, SS-nya 4,5 kilo. 4, berapa gitu. Ya udah sekarang kita bikin pace note ya. Yoi. Oke. Sekarang waktunya kita reki. Reki itu apa ya? Reki adalah survei lintasan. Jadi kalau gue datang ke rally, yang pertama kali navigator gue lakukan adalah buka buku rute. Buku rute jelas, ini adalah buku yang akan menunjukkan kemana sih gue harus pergi, di mana titik startnya, di mana time controlnya, di mana posnya, di mana ini, di mana itu. Kalau kita udah sampai ketemu di titik pos control, artinya kita udah deket sama garis start. Nah di situ Red One akan mulai membuka buku pace note-nya dan mulai juga mendengarkan gua kasih informasi apa sih. Nih, kayak begini. Lu dengerin dulu sebentar. 100 easy. Kiri 6 big jump easy. Oh tadi udah easy ya? Oh, ya. Oke. Into Oke. 200 brow caution Oke. 50 kanan kiri 2 down cut. Gua selalu akan memberikan informasi tentang apa yang gue lihat pakai mata. Sementara navigator gua selalu menginformasikan sesuatu yang ada di dalam buku rute, tapi sifatnya general. Misalnya, di buku rute itu cuma ada beberapa perapatan dan mereka tulis 500 meter lagi ketemu belok kanan, 3 kilo lagi ketemu belok kiri. 50 sambil berjalan di 500 meter atau bahkan sampai kilometer, banyak kan yang terjadi. Gua harus ambil kiri, ambil kanan, ada jumping, ada belok, ada lobang atau whatever. Informasi itu yang gue berikan ke navigator gue waktu gue lewat untuk pertama kalinya. Untuk survei, semua peserta hanya boleh lewat 2 kali. Jadi yang pertama, driver memberikan informasi ke navigator untuk apa-apa aja yang perlu dibaca. Sementara di pass kedua, tugas navigator adalah membacakan semua catatan yang diberikan oleh driver untuk kita ngelewatin track tersebut. Di pass kedua ini, kita berdua harus hati-hati karena pasti akan banyak perbaikan. Sementara speednya jauh lebih cepat daripada pass pertama. Oleh sebab itu, gue selalu bawa video untuk backup. Di malam hari setelah selesai kita survei, tetap harus ada evaluasi. Kita lihat lagi di video apa yang perlu dikoreksi, apa yang kelewat, untuk mendapatkan catatan pace note yang sempurna. Dan dengan pace note yang benar, itu akan menumbuhkan rasa confidence, percaya diri, dan kecepatan lu yang terbaik ketika lu ngelewatin track tersebut. Jadi tentunya sekarang udah jelas dong, tugas driver apa, tugas navigator apa. Danger, jump, 50, kanan 4.
100 easy, kiri 5, Titan 3, off camber. Sekarang waktunya gua balapan di rumah. Akan tetapi bukan balapan beneran. Senang banget lu semua hidup di zaman milenial. Yang suka balapan ternyata sekarang nggak usah datang ke balapan beneran kalau nggak bisa. Lu punya kesempatan untuk ikut balap bareng sama pembalap-pembalap profesional di berbagai kejuaraan balapan digital. Jadi nggak usah kecil hati. Semua orang punya kesempatan. Ini adalah suatu yang baru. Dan ini adalah generasi kalian semua. Semangat aja latihan. Karena ini adalah kesempatan yang bagus untuk nunjukin kalau lu emang betul-betul cinta sama balapan. Dan kalau lu emang bener-bener bisa, lu bener-bener menang, gak menutup kemungkinan. Banyak sekali kejuaraan balap digital yang hadiahnya jadi pembalap beneran. So from gamer to racer sekarang udah banyak. Dan itu waktunya kalian untuk banyak berlatih. Siapa tahu kita bisa ketemu di track beneran. Oke guys? 5, 4, 3, 2, 1, go. 50 kiri 6. Into easy jump. Kiri 6. Into kanan 6 danger. 30 kanan U1. 100 kiri U1. 150 kanan 5 long over crash. Masa mobil WRC kencangan ini ya? Karena mobil WRC masa lalu. 50 keep center big jump. 100 caution kiri 6 big jump. 150 keep center caution. 50 kanan kiri 2 down cut. 160. 50 kanan 4 medium. 100 kanan 5 in. 200 easy kanan 4 over crash in. 50 caution kanan 4 short in. 50 caution kiri 4 over crash into kiri 4 very long. Kiri 4 very long. 30 jump into kanan 5 short. Into kanan 6. Into easy kiri 5. 50 kanan 4 short. 100 S mentokin kanan 3 in. Langsung kiri 3 over crash. 30 easy kanan 4 in. Langsung kiri 5 open. Langsung kiri 5 open. Langsung kanan 6. 100 danger jump. 50 kanan 4. 100 easy kiri 5 Titan 3 over camber off camber. 100 caution kanan 3 narrow jump. Langsung kanan 3 long over crash in. Into kiri 5. 50 jump. 70 easy big jump. 50 kanan 5 long in. 100 kiri 1. 50 kanan kiri 5 on crash. Into easy bump 70. Ini waktunya bisa 15 dulu bagus. Kiri 5 caution. 3 in. 200 danger belok kanan. 200 danger belok kanan. 50 jump danger belok kanan. 50 jump. 100 caution kiri 5 open. 50 kanan 5 bump Titan 4 finish. Anjing gue refleks begini loh, mati stopong. Balapan ini seru juga ternyata. Dan ternyata gue baru sadar, gue bisa sih balapan beneran. Tapi balapan ini susah. Gue bukan yang paling top di sini, tapi gue gak bakal mau kalah sama kalian semua. Sampai ketemu ya di balapan digital. Ya mungkin suatu hari nanti. Bye!